Alhamdulillahilladzi ahana nikaha wa harrama zina. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzi istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak ayahanda kita tercinta Syekh Syekh di Yudhilitis Bapak Khusus Seno Hafidhahullah Ta'ala serta istri Ibu Reni. Jadi kalau Pak Ibu bilang saya jauh-jauh datang dari Pemalang, ada yang lebih jauh. Bu Reni datang dari Balikpapan. Karena kemarin beliau di sana luar biasa. Sebetulnya kita di tanggal 18 September ada acara kampus di tanggal itu. Maka gimana pun kalau bisa aja sekalian kita beliau. Semoga Bapak Ibu selalu sehat ya. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Dias beserta Ibu Niken. Sehat Pak Dias? Insyaallah ya. Ini kayak reuni gitu ya, karena hampir semua punya kenangan yang luar biasa di masjid gitu ya. Memang Cilacap itu salah satu artinya adalah cinta yang lama tertancap, sulit dilupa gitu ya. Insyaallah. Kemudian juga yang hormati supervisor, teman-teman supervisor dan juga teman-teman keluarga besar Yudhilitis dan semua yang ada di sini, Bapak Ibu, adik-adik yang kami hormati. Bersyukur kepada Allah atas begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di salah satu di antara taman-taman surga, salah satu di antara vitamin terbaik untuk meraih sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena yang namanya sakinah, yang namanya rahmah itu dibagikannya di gajian-gajian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wamastama aqawm fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kelompok, satu bagian berkumpul di salah satu antara rumah-rumah Allah, di masjid, di musola, maupun di tempat yang semacam ini. Insya Allah juga semoga termasuk ke dalamnya. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mempelajari isinya, tafsirnya, syarahnya. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali ketenangan akan diberikan kepada mereka. Makanya kalau hidup kita ini kurang tenang, mungkin kita kurang duduk di kajian. Kalau hidup kita kurang tenang, mungkin kurang bangun di sepertiga malam. Kalau hati kita gersang, mungkin lisan kita sudah jarang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita mau cari hati kita di mana, cari 3 tempat: kajian, sholat malam, sama tilawah Quran. Kalau kemudian kita jauh dari 3 ini, sulit bahagia. Serius. Seandainya seluruh dunia ini dilimpahkan untuk kita, semua yang ada di atas muka bumi ini adalah harta milik kita, tanpa kemudian kita taat tegak di atas jalan Allah, sulit hati ini bahagia. Selapang apapun rumah, semegah apapun kemudian yang dia miliki, semewah apapun kendaraan yang dia miliki, maka hatinya seolah-olah sempit. Namun orang yang senantiasa berada di atas jalan Allah Taala, maka akan mendapatkan kebahagiaan walaupun rumahnya sempit, walaupun kendaraannya cuma tit. Apa itu tit? Nama tit itu Pak? Sepeda. Walaupun duitnya sedikit, insya Allah kalau kemudian taat di atas jalan kebaikan, maka dia akan bahagia. Oleh karena itu, cari kebahagiaan itu bukan di tempat yang jauh, tapi di hati kita. Tempatnya di mana? Ketika kita taat kepada Allah Ta'ala, disitulah kebahagiaan akan Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Kecuali ketenangan akan dilimpahkan ke mereka.
Wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat kepada mereka. Sakinah dan rahmat kita dapatkan di sini. Karena yang namanya mawaddah itu secara lahiriah kita dapatkan. Karena mawaddah itu adalah cinta kepada hal yang positif. Kita cinta kepada pasangan kita karena dia memiliki paras yang cantik, dia mungkin memiliki masakan yang enak, dia memiliki karakter yang bagus. Itu mawaddah. Tapi kalau yang namanya rahmah itu adalah lebih dalam lagi, berkaitan dengan yang namanya kalau bahasa Jawanya eman, merasa. Kalau cinta itu lama-lama bisa hilang. Karena yang namanya seseorang itu semakin bertambah usia tentu akan semakin berkurang keamalannya, ya, berkurang juga kekuatannya. Tetapi kalau yang namanya rahmah itu nggak akan tergerus oleh zaman. Oleh karena itu harusnya kita punya jadwal kajian khusus, baik harian, pekanan, bulanan maupun tahunan. Kalau harian mungkin di rumah tilawah sama istri, baca kitab sama istri, yang kita selesaikan Riyadhus Shalihin misalnya sehari satu hadis aja misalkan, ya. Kemudian kalau pekanan mungkin bisa di sekitar masjid terdekat. Kalau bulanan mungkin kajian-kajiannya diadakan sekitar di Akbar dan sebagainya. Kalau tahunan, kalau boleh usul ya, karena ini Pertamina ya, kajiannya di Makkah, di Madinah. Umrah, Allahumma amin, ya. Baik teman-teman, materi yang diberikan oleh panitia adalah keharmonisan itu mendukung etos kerja. Maka dari itu ketenangan, ketentraman, kenyamanan itu harus diupayakan dari rumah. Karena tidak mungkin seorang suami itu bisa produktif kalau berangkat dari rumah dalam keadaan punya masalah sama istri. Gak mungkin seorang istri akan happy berkarya di rumah, ya, kalau ketika dia berpamitan dengan suaminya dalam keadaan marah. Oleh karena itu kita pastikan dalam rumah tangga kita itu ada yang namanya harmoni. Harmoni paling gampang artinya selaras. Kalau juga di KBBI itu harmoni itu selaras. Nafas kita masuk keluar itu selaras, maka masya Allah luar biasa. Kalau cuma masuk nggak keluar, bahaya. Kalau cuma keluar nggak masuk, bahaya juga. Maka dari itu langkah kaki kita kanan kiri selaras, cepat sampai. Dan ingat, kita punya anak-anak di rumah. Mungkin ibu-ibu semua yang sekarang suka bikin puding gitu ya, suka bikin agar-agar gitu. Coba semacam agar-agar yang awalnya adalah cair kemudian dia berbentuk. Seenak apapun agar-agar itu, puding itu, kalau kemudian cetakannya retak, kalau bahasa Jawa flaker gitu ya, gimana nanti hasilnya bentuknya? Dan bakal bagus. Maka kita harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangga kita. Karena betapa banyak orang tua yang dia kepedean, dia merasa sudah memberikan semuanya kepada anaknya. Ternyata ketika dewasa, anaknya ini punya luka masa lalu karena kurang dekat dengan orang tuanya. Karena mohon maaf, sering melihat bapak ibunya itu sering cekcok, sering bertengkar. Sehingga ketika sudah dewasa, banyak problematika sosial yang dimiliki oleh anaknya. Dan ketika kemudian datang ke psikolog pasti bisa membaca. Bapak ibu ketika anak kecil kadang berantem, nggak kadang pak, sering, jarang akur malah. Ini kasus banyak pak. Apalagi kita sebagai peruqyah gitu ya, kita kan peruqyah juga gitu ya. Sering datang, saat anak kita gini. Saya tanya, mas mau cerita sama saya bersama orang tua kita sendiri Ustaz. Mayoritas mereka itu bukan karena gangguan gini, tetapi karena apa? Punya trauma masa lalu ketika melihat orang tua yang kurang akur. Oleh karena itu, keharmonisan dalam rumah tangga itu
akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi anak-anak kita, dan bagi tempat kita bekerja. Makanya kita bisa mendapati baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, ayat maupun hadis yang menceritakan tentang keharmonisan. Katakanlah surat As-Saff ayat yang keempat, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang berperang di jalannya, yang mana mereka itu rapi seperti bangunan yang tersusun indah, rapi dan kuat. Coba ibu-ibu bapak kita lihat kanan kiri kita bangunan ini, ada fondasi, ada lantai, ada tembok, ada ventilasi, ada jendela, ada gorden, beda semua. Tetapi ketika kemudian bersatu menjadikan kekuatan dan keindahan. Yang namanya suami, yang namanya istri, dua orang yang berbeda, dua orang yang punya ide, punya kesukaan masing-masing. Maka kalau kemudian keduanya tidak bisa menyesuaikan, bagaimana bisa harmoni? Mungkin jamaah semua teman-teman pernah mengalami bahwasanya harmoni ini bisa didapatkan diantaranya dengan mengalah. Kadang orang itu nggak suka dengan sesuatu, tetapi karena pasangannya suka, dia akhirnya suka. Katakanlah sambal ya. Saya sendiri itu nggak suka sambal, nggak bisa makan sambal. Ketika nikah hari pertama kita pergi ke pasar karena di tempat pegunungan betul hujan. Jadi sama istri mampir di tukang bakso. Saya kecap nggak ngambil, saus nggak ngambil, sambal nggak ngambil, karena memang nggak bisa makan itu dari kecil gitu. Jarang lah makan. Istri ternyata masukin semua gitu. Saya udah sebut loh, kapan nanti. Ini biasanya perempuan makannya dikit. Ya Allah, kalau saya harus ngabisin, saya pasti akan sakit perut dan sakit. Kalau enggak, harga diri saya juga hilang gitu. Ya akhirnya benar ya, makan saya udah habis, istri hanya makan setengah. Kak, silakan Kak, habis ya. Ya Allah, saya makan benar tak lama. Setelah 10 menit, hujan reda, mampir ke musola, mampir ke masjid, belakang dulu ya. Langsung sakit perut. Tapi lama-lama karena itu sudah kulino, aji mingkres itu jalanan sokok kulino gitu ya. Yang namanya cinta itu bisa terjadi karena terbiasa gitu. Akhirnya lama-lama suka, bahkan sekarang sudah lain gitu ya. Kalau di satu center saya dosen kalau gitu ya. Baik, merawat harmoni. Saya juga perlu menyapa jika ada guru-guru saya juga, ada Ustaz Merudi, ada Ustaz Wahyu, juga asalnya dari Guru Ihsan ya, Ustaz Arwani, Ustaz Ansori, dan kemudian juga ada teman-teman yang aktif juga di aktivis dakwah BDI. Maka insya Allah di sini kita akan sama-sama belajar. Saya akan cerita, berkata jamaah mendengarkan saya itu seperti mendengarkan ayah sedang bercerita gitu ya. Apa yang terindah di dunia ini? Menurut Bapak apa? Yang terindah di dunia ini? Monggo. Mas tangan-tangan tadi? Ya. Salah lihat tadi. Ada yang mau angkat-angkat? Yang terindah itu apa? Kalau mau jujur, yang terindah itu adalah memiliki istri yang soleh. Betul nggak Bapak? Coba jenengan sedang tidur, pas jenengan bangun, lihat ada sesosok wanita yang cantik jelita, terbaluti dengan mukena yang indah, sedang sholat malam. Bagaimana perasaan Anda? Yes. Gitu. Maka apa? Semangat. Insya Allah dengan doa istri soleha, pekerjaan selalu dimudahkan. Ya Allah, luar biasa. Kemudian dia ketika lihat istrinya seperti itu, ya, kemudian dia akhirnya termotivasi keluar untuk wudhu. Ternyata melihat di ruang lain, melihat ada orang yang pakai sarung agak pendek gitu ya, kalau masih kecil. Ternyata laki-laki itu juga sedang sholat. Bagaimana perasaannya tadi? Indah sekali. Kemudian datang lagi ke ruangan yang setelahnya gitu ya, melihat di balik pintu kok ada bayangan gitu ya.
ternyata melihat anak perempuannya itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada keindahan yang melebihi keindahan tadi. Makanya kan yang kita sering baca itu apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami seorang suaminya apa? Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Pemimpin istri yang bertakwa, pemimpin anak yang bertakwa, pemimpin keluarga yang bertakwa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, ad-dunya mata'un. Dunia ini semuanya keindahan. Baik yang bisa kita lihat dengan mata, warnanya hijau, buah-buahannya merah, kemudian juga bunga-bunganya indah. Ada juga yang bisa kita rasakan keindahannya dengan telinga, suara burung, suara gemericik air terjun. Ada yang bisa kita rasakan dengan sentuhan tangan. Ada yang bisa kita rasakan dengan lidah. Semua ini keindahan. Namun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Tapi perhiasan yang paling indah adalah istri yang shalihah. Bapak Ibu, kita perlu membaca kenapa BUMN ini mengeluarkan tagline akhlak, amanah, kemudian kayaknya apa? Kayaknya kompeten, ya. Kemudian harmonis ya. Kemudian loyal, kemudian amanah, apa? Adaptif, kemudian kolaboratif. Melihat yang terjadi bahwasanya sebagian anak yang lahir dari orang tua yang berada fasilitas yang luar biasa, itu kemudian ketika tidak dibarengi dengan pendidikan agama, yang terjadi apa? Mereka akan merasa lebih daripada yang lain. Terima kasih Mas MC sudah mengirimkan sekretaris buat saya. Biar ya, tidak apa-apa. Aman insyaallah. Terima kasih ya. Insyaallah. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Sekarang di sini, besok di sini insyaallah. Oke. Karena orang yang seperti ini dulu sama bapaknya diajak gitu ya. Tidak apa-apa. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sini ya, dari sini dulu saya. Ya. Nih, adik mau ini enggak? Dan pergi dulu. Ini saya dibawa ke ayah. Oh, itu. Oh iya, apa? Ini namanya simbol serupa. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi perhiasan yang terindah itu adalah anak, istri yang bisa menjadikan kita ini senang memandang, sejuk memandang. Dan gak mungkin itu terrealisasi kalau imamnya gak seperti itu. Awas berjamaah jadi ketika kemudian dulu istri kita sebelum kita nikahi luar biasa istiqomahnya, setelah nikah sama kita kok jarang puasanya, jarang tahajudnya, berarti ada masalah dengan kita ini. Hati-hati ya, dulu sebelum nikah sering khatam sebulan sekali, setelah nikah Ramadan aja nggak khatam. Hati-hati sekali. Mohon maaf ya. Ingat, tugas terberat seorang suami itu bukan hanya menafkahi, itu bagian darinya ya. Tapi tugas yang paling berat adalah Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Harus dimulai dari diri. Ya, kemudian apa? Wa ahlikum naro, dan keluargamu dari siksa api neraka. Baik, ini sebagai mukadimah. Kita langsung lanjut ke pembahasan masuk tentang harmoni. Ya. Masuk pembahasan tentang harmoni. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harmoni itu dicontohkan oleh Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda. Dan Ummu Darda istrinya. Abu Darda itu bilang sama istrinya, kalau bahasa kita mungkin ya, "Mah,
Ayah punya satu permintaan. Apa ya? Kalau mama lihat ayah marah, tolong buat ayah ridho, redamkan emosi ayah. Begitu pula kalau nanti ayah dan mama ini sedang emosi, ayah akan menjaga mama ridho. Jangan sampai lihat suaminya marah, istrinya malah banting piring. Nanti suaminya banting pintu jangan. Karena suami itu lebih kuat, gitu ya. Maka dari itu harus saling menjaga. Lebih-lebih sebagai seorang suami, ingat keaslian sifat suami itu yang bisa merasakan seorang saudara istrinya. Makanya kalau misalkan ada pembuatan surat SKCK, apa singkatannya Pak? Surat keterangan catatan kepolisian gitu ya. Artinya dia nggak punya catatan kriminal. Kalau bisa, lembar yang pertama itu adalah dari istrinya. Khawatir pakainya kita gak lulus semua ya. Ya kalau kemudian kita langsung ke kecamatan, mereka gak kenal kita gitu. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu, khairukum li ahli, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada bapak ibunya, kepada anak-anaknya, perempuan dan seterusnya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku Rasulullah SAW adalah yang paling baik kepada keluargamu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Sekarang bisa diganti. Ya Allah, bisa mengatakan terima kasih. Semoga Allah balas sama kandung minuman di surga. Kita lanjutkan, ya. Maka harmonisasi itu yang pertama dari yang paling ringan, dari panggilan. Dari apa? Panggilan. Kalau bisa panggil dengan panggilan yang penuh dengan ungkapan perasaan kita. Panggil dengan kalimat sayang, atau say, atau ai, ambilkan minum ai. Siap ya, masya Allah. Yang luar biasa. Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Kamu betul ya? Mentang-mentang suami gemuk. Panggilnya apa? Apa panggilan di sini? Kalau penolongan, terus kamu namanya berat gitu ya. Gimana? Gak bagus. Mohon maaf, kamu tuh kayak bener nih. Mentang-mentang kulit istrinya kurang terang. Dia manggil sireng. Gimana kayak gini? Ada lagi yang manggilnya suaminya kalau bener kulitnya kurang terang. Mas Cibleng. Ya. Apa itu Cibleng? Ya. Blengnya itu adalah ya. Blank lengkap, blanknya itu ya. Jadi ya Allah, jangan memanggil seperti ini, ya. Jangan pernah memanggil dengan panggilan yang buruk. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika memanggil istrinya itu dengan panggilan yang terindah. Contohnya Aisyah, Rasul kadang memanggil dengan panggilan Aish, gitu ya. Ini kalau zaman sekarang, ya, jawab Aish Teru, gitu ya. Insya Allah. Ya. Ini juga ada Ustaz Wahyu, Ustaz ini juga bahasa Jepang, bahasa Arab pintar, bahasa Jepang juga pintar, ya, Masya Allah. Gak apa-apa panggil dengan panggilan seperti itu, ya. Kemudian jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang panggil dengan panggilan Ya Humairah, yang putih kemerah-merahan pipinya. Jangan panggilnya Suwaida, wahai yang hitam pipinya, jangan. Panggil dengan panggilan yang indah. Panggil dengan panggilan yang menunjukkan kita ini sayang sama dia, kita cinta sama dia. Ya kan banyak sekarang panggilan gitu ya, Masya Allah. Kamu ya, yang sudah menikah khususnya, ini harus dilestarikan. Jangan sampai kemudian hilang karena bertambahnya usia. Harusnya semakin usianya tambah, itu semakin mesra. Bukankah kalau usia tambah, biasanya anak-anak sudah mulai menyaksikan di luar kan? Nah, itu pengantin baru yang kedua. Iya benar, gitu ya. Oh karena kita yang anaknya 2 tahun, 1 tahun, karena kita aja pengen dulu cepat, ya kan? Biar bisa
Ya, bisa makan bareng maksudnya jamaah gitu ya. Jadi semakin tua itu harus semakin mesra, ya, semakin dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun beliau sudah mulai sepuh, itu rutin mandi bersama istrinya Aisyah. Bukan cuma mandi bareng di sana di sini, mandi apa? Dekat, bahkan gantian memegang gayung. Bahkan tangan mereka saling bersentuhan. Ya, mungkin kalau kita ibaratkan, mungkin kalau di masa kita gitu ya, kita megang gayung, kemudian pasangan kita megang gayung langsung pandang-pandangan. Masya Allah. Jangan kemudian istrinya ketika suami itu, apa sih ya? Malu tahu ya? Malu sama siapa? Gitu ya? Ya malunya cukup pas malu pengantin aja dong, ya. Setelahnya jangan gitu. Jadi menurut riset, mandi bareng bersama pasangan itu bisa menghilangkan stres. Ya, benar gitu ya. Jadi tidak ada masalah gitu ya, mandi bersama. Nanti minta istrinya mengguyurkan. Insya Allah ketika istrinya mengguyurkan air, maka bersama jatuhnya air, runtuh semua masalahnya, runtuh semua beban-bebannya. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ya. Semakin bertambahnya usia, harus semakin mesra. Ya. Dan itu untuk konsumsi pribadi, ya, bukan kemudian dipublikasikan tidak. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang laki-laki juga ya, jangan malu. Laki-laki ini jangan malu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau setelah selesai perang, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan, Rasul yang pertama lakukan adalah datang ke masjid sholat sunnah. Setelah sudah selesai, datang ke istrinya, minta dipangku kepalanya. Masya Allah. Jemaah yang laki-laki jangan malu. Ya, jangan malu untuk minta dipangku. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, hatta istrinya sedang haid, yang mana kalau orang-orang Yahudi menjauhi istrinya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta dipangku Aisyah sambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dijamin Pak, istri pun akan ikut menangis. Insya Allah gitu ya. Jadi kalau bisa tim gitu loh, ya, dibuat jadwal kapan saya menjadi istri saya, gitu. Kapan saya mungkin membekam istri saya kalau bisa, ya, itu kalau bisa rutinkan, ya. Kenapa jemaah? Itu yang akan menjaga harmoni dalam rumah tangga yang kita miliki. Nah, kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di akhir hayatnya itu meninggal di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya, beliau sudah mulai lemas. Rasul itu melihat siwak kalau zaman sekarang apa? Sikat gigi gitu kan. Rasul melihat Aisyah paham, Aisyah peka. Rasul mau pakai siwak. Rasul memberikan isyarat. Kemudian siwaknya itu sama Aisyah digigit dulu, dilembutkan dulu, baru kemudian diberi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya mereka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah juga sering lomba. Jadi kalau sudah mulai sepi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar sama Aisyah lomba lari. Kalau bahasa kita apa? Jogging gitu. Ketika pertama nikah, Aisyah yang menang. Karena yang namanya perempuan biasanya kalau awal nikah, maaf ya, secara fisik masih utuh.
Kalau sudah menikah, ya, biasanya mulai bertambah bibirnya. Ya, berarti mulai. Makanya ketika kemudian Aisyah sudah menang, sampai ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menang, gitu ya. Maka perlu ada permainan seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Misalkan lah ya, nggak usah kemudian mencari momen yang mudah saja. Kalau jamaah misalkan belum punya mobil misalnya, komunitas pakai motor nggak apa-apa. Ketika istrinya kemudian mau naik, pakaikan helmnya, gitu ya, cakloin, ya. Setelah dirapikan, gitu ya. Perjalanan naik, istrinya naik, dicek jilbabnya, tutupi sen enggak? Apa itu sen? Rinting ya maksudnya gitu ya. Cek kemudian kena rantai enggak? Ini betul kecintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika istrinya mau naik kendaraan, unta atau kedelai apa keledai sama? Kedelai apa ini? Keledai. Ya. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa seperti ini jemaah? Ya. Ini kendaraannya langsung begini, kakinya istrinya naik sini, ke sini kemudian dibantuin. Indah sekali kan? Luar biasa. Kalau punya mobil lebih mudah lagi, bukan pintu untuk istrinya, gitu ya. Silakan masuk. Dilihat dulu, jangan tutup aja gitu loh. Dan kalau kakinya lagi begitu, cepet kasihan istrinya. Sudah masuk semua rapi, ya. Satu pengamannya dipakai. Tutup gitu. Ini indah sekali ini. Belum punya motor, Ustaz, belum punya mobil. Waktu cuci piring. Waktu apa? Cuci piring. Loh, apa salah istri cuci piring? Itu dari belakang gini. Istri nggak usah, apa sih nggak usah. Gak apa-apa gitu. Atau kalau enggak, misalkan kitchen saja sempit, ya kanan kiri lah, gak apa-apa. Istri yang cuci, suami yang bilas. Nanti main busa sama main nggak apa-apa. Sorry sebenarnya ya. Tapi kan benar-benar jangan orang sana gitu ya. Gak apa-apa ya. Mainan busa gak apa-apa. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika ada seorang sahabat bertanya, namanya Urwah. Urwah ini bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di rumah? Apa kata Aisyah? Karena timing nanti ahli. Rasul itu kalau di rumah sibuk bantu istrinya. Kalau pakaiannya sobek beliau jahit sendiri. Kalau kemudian ada sendalnya yang sendal berten itu lepas gitu ya. Beliau benerin sendiri. Istrinya butuh bantuan, beliau bantu. Tapi apa? Wa idza ja'at shalah, kalau waktu salat sudah berkumandang, Rasul sallallahu alaihi wasallam segera pamit. Yang indahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar berangkat salat, senantiasa mencium istrinya. Ya, Masya Allah. Kalau kemudian kita mungkin, Ustaz, saya tingginya cenderung Syafi'iyah, Ustaz. Maka nggak apa-apa, cium jilbabnya pakai hidung. Ya, misalkan mohon maaf ya, ini gitu. Jangan kemudian kita nggak melakukan sunnah Rasul. Insya Allah kalau kemudian kita sering, mohon maaf ya, mencium pasangan kita, itu akan menunjukkan dan akan menampakkan ketenangan yang lebih dalam. Insya Allah ya, akan mengurangi hormon stres. Jadi healingnya nggak usah jauh-jauh ya. Healingnya di mana? Di pasangannya sendiri. Masya Allah. Ya. Kemudian siapa yang Allah makan minum itu kalau bisa, kalau suami minum, istri minum, itu cari bekas suaminya di mana? Cari bekas istrinya di mana? Apalagi mohon maaf, zaman sekarang itu kan perempuan sudah pakai apa namanya Pak? Lipstick gitu ya. Kan lebih kelihatan gitu ya. Misalkan lagi ini, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah. Kan ada bekasnya jemaah, kelihatan. Jangan malah bekasnya malah diputar dulu. No. Pakai sedotan, dibalik lagi. Ya Allah, ini pasangan kita. Sorry ya, ini menjadi logo SD gitu ya. Bisa jangan suka minta gitu. Jangan ya. Kalau sama pasangan nggak boleh seperti itu. Ya. Makan dan minum dari
apa yang kemudian istrinya dan suaminya makan. Kalau bisa juga walaupun ada sendok sekarang, gitu ya, sekali-kali makan pakai tangan, suapin, gitu ya. Kebalikannya gitu. Asal jangan bubur ayam, susah gitu. Suapin gitu. Kalau sudah nanti suami istrinya saling mohon maaf menjilat tangannya. Ini sunnah-sunnah yang luar biasa. Ini jemaah ya, luar biasa. Dan juga banyak hal ya, termasuk juga memberikan waktu. Ini paling penting ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menemani istrinya kalau sedang sakit, kalau sedang mengandung. Dan mohon maaf yang laki-laki, istri itu kalau bisa diberi kesempatan pillow talk. Pillow itu apa? Bantal guling. Ngobrol satu bantal. Kalau bisa sepekan minimal 2 kali. Karena ada yang punya istri itu kalau diberi kesempatan ada cenderung menyimpan sendiri. Dan yang paling bahaya itu kalau sambil nyuci piring, wah capek banget. Dulu kotor terus ya, seperti bantuin. Kalau gitu, jangan seperti itu. Kasih kesempatan istri ngobrol. Walaupun kadang ceritanya berulang-ulang, nggak apa-apa. Jangan ini perasaan itu udah ceritain 100 kali, nggak usah. Dengarkan aja seolah-olah kita belum pernah dengar, kita belum tahu. Ya, biarkan dia pilot. Atau minimal Pak, kalau mau dia ngomong, ya cukup pandangi wajahnya, hadirkan rasa syukur kepada Allah, ya Allah, ini pasangan terbaik yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Ini pasangan yang rela meninggalkan ibunya, rela meninggalkan bapaknya, rela meninggalkan saudara kandungnya, orang-orang terdekatnya untuk membersamai saya, ya Allah. Wajah ini, ya Allah, wajah seorang yang Engkau titipkan untukku, ya Allah, yang aku berharap melihat wajahnya lagi di surga kelak, ya Allah. Ingat jemaah, Allah itu menciptakan ada 2 macam bidadari. Yang pertama, bidadari yang Allah ciptakan dengan kalimat kun langsung jadi. Sudah ada di sana. Tapi ada yang kemudian Allah berikan kesempatan masuk ke dunia dulu. Dia kemudian sholat, dia berjilbab, dia puasa, dia merasakan sakitnya mengandung, sakitnya melahirkan, lelahnya membesarkan anak. Makanya mohon maaf, kalau orang itu sudah mulai tua, mohon maaf sekali jemaah, yang pertama kali bungkuk biasanya ibu. Yang pertama kali melakukan osteoporosis biasanya ibu, karena memang dia lebih lelah. Kalau olahnya suami kelihatan kerja dari jam 7 pulang jam 5 sore, katakanlah jelas. Tapi kalau olahnya istri, dia bangun dari ketika mata suami terlelap sebelum matahari terbit, kemudian dia baru tidur setelah semuanya tidur. Dan terkadang yang namanya perempuan, setelah semuanya tidur, dia gunakan waktu itu untuk mempersiapkan hari esok, baju suaminya, masakan yang akan dimasak besok, dan seterusnya. Maka tidak apa-apa kita kalau nggak bisa dibawa, nggak bisa ngomong, cukup lihat jalan aja, adep-adepan saja. Mungkin sambil dilai rambutnya, ucapkan ke dia, wahai istriku, terima kasih engkau telah menemaniku sepanjang ini. Aku berharap semoga kita akan terus bersama hingga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua. Istri juga sama, ucapkan ke suaminya, walaupun kadang seorang istri itu kadang lebih apa jemaah, lebih merasa malu. Ya walaupun ada yang laki-laki juga ada, kadang beda-beda gitu. Tapi kalau perempuan biasanya lebih malu. Katakan, ayah terima kasih ya, rela capek keluar rumah, ayah pasti capek ya, gitu ya, ayah pasti lelah ya. Sini ayah aku pijetin di sini ya misalkan. Itu kan indah sekali jemaah. Ini yang kemudian kalau ditinggalkan dan mulai langka, nanti rumah tangga itu merasa gak enak, gitu ya, merasa gak nyaman. Oleh karena itu harus kita
senantiasa jaga harmoni di antara kita. Kemudian juga yang namanya rumah tangga itu nggak ada yang bersih dari yang namanya masalah, ya. Nggak ada yang bersih dari yang namanya apa? Masalah. Maka dari itu, ketika ada masalah, ingat pesan Abu Darda tadi. Kalau ketika itu suaminya sedang dalam keadaan tidak ridho, maka istrinya yang mencari keridhaan suaminya, ya. Sebenarnya kalau kemudian istrinya yang tidak ridho, suaminya yang cari keridhaan istrinya. Dan biasanya kalau yang namanya perempuan paling banyak dia itu kemudian ngambek itu karena cemburu, Pak. Maka malam tadi Pak Ibu sudah menyampaikan kalau Allah akan ada pengisian bagian yang akan shift malam juga dan itu perempuan, maka harus saling menjaga. Makanya ketika saya kerja di rumah sakit, waktunya awalnya shift siang terus, di pagi sampai siang gitu. Ada kebijakan di pun harus sampai jam 10 malam. Maka istri berpesan, Abi boleh baik ke siapapun, Abi boleh ramah ke siapapun, tapi tolong kalau menjadikan orang itu nyaman, jangan kepada semua orang, lebih-lebih perempuan. Karena perempuan kalau sudah mendapatkan kenyamanan dari laki-laki, maka dia akan dilakukan pertama berharap. Kalau kemudian apa yang diharapkan didapatkan dari laki-laki tersebut, kata istri, dia akan kemudian mulai menunjukkan apa yang disimpan di hati. Jadi intinya boleh baik siapapun, tapi kalau kemudian menimbulkan rasa nyaman, jangan kepada siapapun. Lebih-lebih ke perempuan. Saya dengerin siap. Ya. Jadi boleh baik siapapun, boleh ramah ke siapapun, tapi kalau menimbulkan, mendatangkan rasa yang sampai nyaman gitu ya. Kalau bisa, kalau ke perempuan jangan terlalu. Kenapa? Perempuan kalau sudah nyaman, seperti orang yang sedang mabuk kita, jadi orang harus dijaga gitu ya. Kalau kami udah biasa ya, pernah si malam gitu ya kita menjaga berusaha. Kalau memang sudah tidak ada keperluan atau apa ya, kerjakan aja apa yang terjadi atau mungkin apa yang akan kita siapkan besok, itu harus dijaga ya. Ingat kita meninggalkan orang yang banyak berkorban untuk kita. Jadi jangan sampai kemudian kita membuat hatinya sakit gitu ya. Maka dari itu ketika cemburu itu jangan kemudian dilawan dengan reaksi yang berlebih. Sering kita sampaikan Rasulullah SAW itu pernah kedatangan tamu, ya, pernah kedatangan tamu, yang mana tamu itu adalah para sahabat. Kemudian datang seorang pelayan yang mana membawa makanan dari istri yang lain. Maka Rasulullah SAW ketika itu tidak marah sama sekali, ya, karena Aisyah datang, kemudian piringnya ditampol sampai pecah. Bayangkan coba, piringnya ditampol sampai pecah, sampai pecah. Tapi apa kata Rasul? Itu kalian sedang cemburu. Tenang, silakan dimakan. Udah gitu Rasul. Kamu sudah pulang, ya. Kemudian akhirnya Aisyah datang bilang makanan. Aisyah, ambil piringmu. Piring yang pecah kita kan. Piring yang sudah pecah biar di rumah. Udah itu langsung selesai, ya. Jadi jangan kemudian sesuatu yang sedang panas kita lawan dengan panas, karena selamanya api tidak akan mati dengan api. Yang namanya api itu akan mati dengan air, gitu ya, Masya Allah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang perlu kita lakukan agar rumah tangga kita ini bisa menjadi tenang, ya, adalah memanfaatkan semua momen yang ada untuk menjaga keromantisan. Momen apapun yang di rumah kita. Apa misalnya yang ada? Misalkan ketika ada tamu katakanlah, dan memang kita sama istri saja, bantu istri kemudian untuk mempersiapkan gitu. Setelah tamunya selesai, diberesin bareng gitu. Itu indah, ya. Jangan sampai tamu-tamu kita kemudian akhirnya istri yang sendirian yang nyiapin, yang beresin, yang bersihin, jangan. Ya, jadikan setiap momen ini untuk apa jemaah?
membangun keromantisan. Ya momen apapun, momen ibadah atau juga momen dunia nggak apa-apa. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah sangat menyayangi seorang laki-laki. Qama minal lail, dia bangun malam, fasal, kemudian dia sholat. Wa aiqadha imra'atahu, membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha bi wajhiha. Kalau istrinya nggak mau, boleh dipercikan air. Percik loh jamaah, nadhaha itu percik, bukan digebyur, bukan. Itu pun setelah dibangunkan. Dan kalau bisa setelah janjian. Nih, atau mah besok kita sholatnya, siapa yang bangun duluan dia bangunin, gitu ya. Siap. Kalau nggak mau, boleh dipercikan air. Atau kalau nggak, ambil tisu yang lembut, kapas yang lembut, kemudian kasih air yang hangat, tempelkan ke pipinya, bisikkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi sujud. Jangan salah bisikin. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan wajib syaitan merazaqta. Jangan salah. Jangan salah bisikan. Bangun sholat bareng, indah sekali. Ya, indah sekali. Manfaatkan semua momen yang ada untuk membangun, menjaga merawat cinta. Karena cinta itu kayak tanaman, kalau dirawat akan berkembang, kalau kemudian dibiarkan akan layu. Dan mungkin yang terakhir itu juga penting untuk bisa menjaga harmonisasi dalam rumah tangga kita, Pak. Tinggalkan setiap maksiat yang ada. Tinggalkan setiap penyimpangan yang ada. Kenapa? Karena yang namanya suami istri ini walaupun awalnya akrab saling mencintai, kalau salah satunya kemudian berbuat maksiat, itu akan menimbulkan perselisihan di hati. Makanya para ulama pun mengatakan, saya melihat efek maksiat itu pada sikap istri saya, bahkan pada kondisi kendaraan saya. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Gitu ya. Dan karena tinggalkan kemaksiatan, ya, tinggalkan mata-mata pengkhianat, ya. Dan istrinya, mereka mohon maaf, sambung wisata gitu aja. Atau jangan. Atau apalagi sekarang lebih mudah lagi pakai HP gitu, jangan. Jaga cinta bukan hanya dengan tips-tips tadi, tapi juga jaga dengan apa? Menjauhi kemaksiatan yang ada. Karena hubungan kita dengan pasangan kita itu seperti segitiga. Di tengahnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekat kepada ketaatan, semakin mendekat kepada jalan Allah, maka akan semakin kecil jarak mereka. Bahkan sampai nempel. Tapi kalau kemudian dia bermaksiat, maka jarak antara dia dan Allah semakin jauh, maka jarak dengan pasangan pun semakin jauh. Oleh karena itu, selain tips tadi dengan doa, dengan menjaga cinta, menjaga keharmonisan, menjaga keromantisan, ya, panggilan saya jangan lupa jauhi maksiat. Karena maksiat sekecil apapun itu akan mendatangkan efek buruk baik bagi kita maupun bagi pasangan kita. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit, mungkin silakan bisa ada pertanyaan. Nanti habis itu mungkin ada doa bersama dan mungkin kita nanti akan ada momen atau masa waktu kita sedikit merenung dalam diri kita, bagaimana kita dengan pasangan kita, bagaimana apakah kita sudah menjalankan hak dan kewajiban kita atau belum, gitu ya. Silakan saya kembalikan lagi kepada Master of Ceremony kita, silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Ustaz Ahmad, sangat menarik pemaparannya. Jadi keharmonisan memang sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga maupun lingkungan kerja untuk menghasilkan keharmonisan. Kalau menurut rangkuman yang saya dengan bahasa saya, itu harmoni tidak tertutup dari pertama yaitu cara mengalah, memanfaatkan momen bersama, meluangkan waktu untuk berbicara, menyempatkan untuk aktivitas bersama, dan yang terakhir yang paling penting adalah tinggalkan maksiat bersama-sama. Mungkin ada sekitar 10 menit untuk pertanyaan. Kita pilih 3 pertanyaan dari Bapak. Ada yang mau bertanya? Kalau begitu kita lempar ke ibu-ibu. Kayaknya banyak yang akan bertanya. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kayaknya udah semua, Ustaz.
Jadi kalau tadi dari kamu dikumpulkan etos kerja dari coba dibangun dari sisi keluarga dengan lingkungan kerja mungkin yang sedikit berbeda-beda atau lingkungan suasana kerja yang potensinya mungkin ritme atau tuntutan kerjanya lebih yang akhirnya berdampak pada tingkat emosional, tingkat psikologi seseorang justru ke bawah saat dia pulang. Kalau tadi contohkan bagus sekali dari Rasulullah bahwa saat pergian jauh setelah berperang, beliau pulang di pangkuan istrinya Rasulullah. Kadang yang sedikit berbeda mungkin dengan di zaman saat ini mungkin karena dengan teknologi ataupun apapun itu kondisi bahwa tuntutan kerja, bahwa kondisi tingkat stres yang dialami seseorang di lingkungan kerjanya mungkin terbawa ke dalam lingkungan keluarga yang akhirnya mungkin karena saya pernah mendapatkan situasional yang seperti itu atau pernah berbicara di salah satu kesempatan dengan beberapa teman ya. Mereka tingkat stresnya karena dituntut tinggi, bahkan sampai di rumah pun masih dituntut pekerjaan untuk diselesaikan. Yang akhirnya bahwa itu mempengaruhi dalam kondisi sosial di dalam rumah tangga. Nah, kalau seperti ini, Ustaz, bagaimana kita bisa karena agak susah ya kalau saya memisahkan, karena kalau di satu kondisional, kadang yang kalau kita bisa Jawa hati gitu, Jawa radio, itu istilahnya kita 24 jam harus bisa memonitor tingkat emosional, tingkat stres, tingkat kondisi psikis akan mempengaruhi kapanpun akan tensinya naik, kondisi aman, kondisi stabil, normal akan bisa kita enjoy dengan keluarga. Di lain situasi justru tensinya istilahnya sama gitu ya, kondisinya kritis, kritikal, semua menuntut dari beberapa tempat menuntut harus ada solusi atau informasi, dan itu mempengaruhi terhadap ritme di dalam keluarga. Gimana saran atau menghadapi kondisi seperti ini? Karena saya pernah mendapatkan curhatan juga dan itu justru berpengaruh terhadap kondisi keluarga tersebut. Jadi justru menjadi tidak kondusif ya. Jadi, karena pulang ya stres, ya marah, kondisi berangkat kerja masih belum nyaman, masih harus ketemu pekerjaan dengan situasional yang justru lebih tingkat kritisnya lebih tinggi. Itu mungkin sarannya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan yang sangat sesuai dengan realita yang memang dihadapi oleh teman-teman perwira di sini. Baik teman-teman, mungkin saya akan sampaikan satu cerita dulu. Di akhir tahun Hijriah, di awal tahun Hijriah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat wahyu beliau akan melaksanakan ibadah ya umroh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, kita ini ada wahyu yang turun. Karena yang namanya pimpinan itu kan wahyu. Kita ini, saya melihat saya ingin umroh. Apa kata para sahabat? Kita berangkat ya Rasul. Akhirnya kita jemaah berangkat jalan sekitar 550 km. Bayangkan. Dalam satu riwayat 7 hari, dalam satu riwayat 10 hari jalan dari Madinah ke Makkah. Bisa bayangin sampainya kayak apa? Luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang selalu berzikir, secara kejiwaan, secara psikologi terjaga. Bahkan satu riwayat mengatakan Nabi itu walaupun tidur sedang berzikir hatinya. Ketika sampai di Hudaybiyah, 22 km sampai ke Makkah, kelihatan sudah
oleh orang-orang muslim, stop, pulang, nggak boleh berangkat ke sana. Dibuatkan perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, gencatan senjata sekian tahun, bukan gitu ya, secara limitasinya. Kemudian yang kedua, kalau ada orang tahanan yang di Madinah pindah ke Mekah bisa meloloskan diri, nggak boleh dikembalikan. Tapi kalau ada tahanan yang di Mekah kemudian meloloskan diri ke Madinah harus dikembalikan. Banyak sekali perjanjian yang merugikan kaum muslimin itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau juga tahu dan Allah memberikan wahyu bahwa nanti akan dibukakan untuk Rasul, maka Rasul pun mengalah. Tapi ya jemaah, Rasul menyampaikan kepada sahabat, "Hai para sahabat, ayo potong rambut kita, sembelih hewan kita." Ya, tahalul gitu lah ya. Anda tahalul, selesai ibadah gitu. Sahabat tidak ada satupun yang melakukan. Tidak ada satupun. Hatta Umar, hatta Abu Bakar tidak ada yang melakukan. Ya karena kecewa dengan orang-orang musyrik, sudah jalan lama, sudah jalan jauh, nggak boleh melanjutin, padahal sudah kelihatan. Rasul pun sedih. Maka masuk ke tendanya Ummu Salamah. Ini perhatikan, ya. Suami tidak menceritakan masalah ke istrinya, tidak. Yang masalah yang kedua itu adalah jadi rahasia. Yang kecuali kalau zaman sekarang ada apa namanya Pak, HP gitu ya, terdengar. Jawab itu kan kondisinya. Maka ketika Ummu Salamah melihat Rasul seperti itu bertanya, ya Rasul, kenapa kau sedih? Inilah sikap istri yang solehah. Jangan sampai suaminya datang sedih. Kenapa sih sedih? Ya. Wajar kayak cucian 3 hari nggak dicuci, kan? Kenapa? Ya Rasul. Akhirnya Rasul cerita, mau ditanya Pak. Wahai istriku, aku perintah sahabat untuk mereka mencukur rambutnya, memotong hewannya. Ya ada satu yang melakukan. Apa kata istrinya? Ya Rasul, ngomong. Ada satu ide dari saya, kalau Rasul kemudian lakukan, gak usah mereka melakukan. Kata Rasul. Apa kata Rasul? Ya, Rasul keluar, sembelih sendiri, cukur rambut. Insya Allah mereka ikutin. Betul, Rasul keluar lagi, ambil kerja disembelih, cus gitu ya. Kemudian dia dipotong rambutnya. Sahabat semua melakukan tanpa sepatah kata pun dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat jemaah, tidak ada di antara kita yang lebih lelah dibandingkan lelahnya Nabi Muhammad. Beliau seorang presiden, beliau seorang hakim, beliau seorang panglima perang, beliau seorang yang waktunya didedikasikan untuk umat. Apa ada di antara kita yang presiden, TNI, kemudian mahkamah? Tidak ada. Tapi Rasul semua adalah lakukan itu. Walaupun demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu kuat. Di antaranya dengan apa jamaah? Dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, dengan zikir-zikir yang dipraktekkan. Maka banyakkan zikir. Ya, insya Allah masalah seperti apapun dengan kita zikir akan mudah solusi dapat. Secara kejiwaan kalau kemudian kita takwa kepada Allah, masalah apapun, ingat surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa sama Allah, Allah akan berikan dia solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam hidupnya. Bukan cuma itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Jadi wajibnya yang pertama, banyakkan tazkiyatul nufus. Banyak mengisi hati kita dengan ibadah, dengan zikir, zikir pagi petang, ya. Dengan al surat misalnya dibaca, jangan ditinggalkan. Kenapa? Itu yang akan menguatkan kejiwaan kita, yang akan menguatkan pikiran kita. Dengan itu, ya, kajian, ingat dapat ketenangan, dapat rahmat, gitu ya. Jadi jemaah, kita ini tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya ibadah, tidak bisa. Karena itu kebutuhan kita. Maka bagaimana caranya apa? Mendekat ke agama, itu solusi sudah. Ya, solusi. Ya, menguatkan jiwa kita, kemudian praktekkan setiap apa yang Nabi lakukan. Walaupun mungkin kondisinya beda, tapi insya Allah ketika yang dilakukan sama, outputnya sama. Insya Allah. Ya. Begitu pula seorang istri, ingat ketika suami sedih, kuatkan.
Karena istri itu adalah satu-satunya orang ya inilah itu ya yang bisa menjadikan suami ini terdiam. Serius coba. Masalah apapun bagi suaminya ketika pulang, assalamualaikum ayah, saya, ayah sampai, ayah mau kopi hangat, teh hangat, mau teh tubruk, kopi tubruk atau ayah nggak tubruk gitu ya, Insya Allah gitu ya. Masalah yang banyak gila. Maka harus ada yang namanya kerjasama antara suami dan istri. Jadi kita saja mungkin yang pertama kuatkan jiwa dengan ibadah. Masalahnya di luar biarkan itu menjadi masalah kita. Kalau memang di luar tadi seperti tersampaikan karena ada hal dan sebagainya, ya maka tugas seorang istri adalah menguatkan suami. Kan beda rasanya suaminya pulang. Kenapa ayah dompetnya hilang? Ya nggak apa-apa dompetnya hilang. Yang penting kan cinta mama nggak hilang. Wah, keren sekali. Ayah kenapa sedih? Ayah ketipu mah, ayah rugi. Gak apa-apa ayah rugi di dunia. Kan ayah punya perhiasan terindah di dunia ini, istri yang solehah. Gak apa-apa, hibur suaminya loh. Apa salahnya? Daripada suami sedih dompetnya hilang, kenapa ya dompetnya hilang? Dasar nggak bisa jaga. Dompetnya bisa jaga apalagi saya. Wah, repot sudah. Gitu. Hibur, ya. Begitu, ya Bapak ya. Kuatkan jiwa dengan ibadah. Kemudian juga antara pasangan saling menguatkan. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana Mas Enzi? Oke, terima kasih Pak Ibu sudah menjawab. Selanjutnya dari Ibu, kami berikan satu kesempatan lagi. Ada? Kosong? Mas, saya usul. Jawabannya ada hadiah kan? Oh, insya Allah. Walaupun Boleh dapat hadiahnya, silakan. Silakan harus dapat loh ya. Oh siap, insya Allah. Jadi kalau dia nggak mau Ada hadiahnya kalau ada yang mau nanya, tapi dari saya. ya, Ada? Ada yang mau nanya? Ibu-ibu gimana? Cukup? Oke, kalau nggak ada yang nanya ini, bapak-bapak ada yang mau nanya lagi satu lagi, boleh? Oke, silakan. Baik, terima kasih. ya mungkin boleh sebutin nama sama asal dari mana ya? Ya, oke. Perkenalkan nama saya Pak Sumiaji di Utilitas Sistem. Mungkin yang ingin kami tanyakan tadi disampaikan Ustaz bahwa salah satu masalah untuk anak terkait dengan pendidikan anak gitu. Nah, yang ingin kami tanyakan bagaimana cara kita agar anak kita itu merasa dekat dengan kita ketika mungkin sekolahnya di luar kota yang jelas jauh dengan kita gitu ya. Bagaimana cara agar anak itu tetap masih merasa dekat dengan kita. Mungkin itu saja. Thanks sekali pertanyaan juga sangat bagus. Jadi jemaah, orang yang bertakwa itu punya namanya firasah. Firasah itu kalau kita firasat gitu. Artinya furqan, ketajaman hati. Ya. Dan itu bisa dilatih dengan ibadah. Maka tidak ada salahnya, mohon maaf, sering komunikasi. Mungkin kalau di pondok bisa telepon muslimnya, ya. Nah, gimana? Ada yang ingin diceritakan ke ayah. Bicara formal lebih lama. Gitu. Karena kami di pondok, anak laki-laki itu kalau udah ada kiriman, udah ya, aku mau bola. Gitu. Kalau anak perempuan kasih waktu 15 menit, setengah jam belum selesai. Gitu. Makanya kalau anak perempuan harus lebih lama. Gitu. Sampaikan. Kalau sudah selesai semua, baru kita sampaikan. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu membangun komunikasi dengan Ismail. Beliau seorang nabi. Ketika mendapatkan wahyu anaknya suruh sembelih, beliau bisa aja sembelih langsung, lagi tidur selesai masalah. Tapi nggak kayak gitu. Nabi Ibrahim panggil, ya bunayya inni ara fil manami anni Allahu. Nah, Abi kau lihat, abinya bilang kamu di mimpi. Fanzur mada tara. Bagaimana pendapatmu? Habis itu apa?
Ya abadi al-ba'du ya. Kalau memang perintah Allah lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu mendapat orang yang sabar. Komunikasi. Ya. Kalau perlu minta pendapatnya. Kalau misalkan anak nakal diketik. Nah, ayah ini kurang apa? Menurut Anda, ayah ini harusnya nasihatnya gimana sih? Ayah udah lembut, ayah udah berusaha senyum, berusaha sayang sama adik. Adik kok masih seperti ini? Menurut adik, ayah itu harus gimana? Ayah sayang loh sama adik, mama sayang loh sama adik. Ayah sama mama pengen jadi anak yang baik loh. Kira-kira gimana nih biar ayah ini bisa nasihatin kamu bisa jadi nasihatin kamu adik, ayah harus gimana? Gak apa-apa, jadi jangan hanya anak itu satu cuma monolog satu tok enggak, dialog. Nabi Ibrahim mengatakan ke Nabi Ismail, ya, dialog. Insya Allah kalau dia bisa dialog Pak, walaupun dia jauh, kebiasaan itu gak hilang. Serius. Kenapa kemudian setelah jauh gak ada komunikasi? Karena memang dari kecil udah dibangun. Yang namanya anak itu akan selalu teringat kebersamaan dengan orang tuanya. Akan selalu ingat kebiasaan bersama orang tuanya. Iya. Maka kalau kemudian komunikasi dibangun dari kecil, insya Allah ya akan terus terjamin sampai dewasa. Di antaranya dengan apa? Menumbuhkan firasah, ketajaman hati, ketajaman perasaan dengan cara banyak ibadah. Ya. Insya Allah orang kalau ibadah Pak, ya dia akan punya furqah. Jadi misalkan dia seorang yang menjadi tim tes, dia melihat orang hasilnya bagus, tapi kok ada yang janggal. Itu bisa muncul ketika dia dekat dengan Allah, kasih firasat sama dia. Begitu pula orang tua pun demikian. Jadi bangun komunikasi dari kecil, ajak anak ini komunikasi sama kita, dialog sama kita, gitu ya. Kalau memang sudah bantu dengan ibadah, ingatkan dia ibadah. Ketika dia sujud, kita sedang sujud, maka masya Allah, Allah akan dekatkan seperti itu. Seperti tadi segitiga, ayah dengan anak, kalau sama-sama taat sama Allah, mereka akan dekat, mereka akan dekat. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Mas Basuki ya. Terima kasih Mas Basuki, semoga bisa menjawab. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan doa. Nah, mohon maaf ini sudah jam segini, saya kembalikan ke jemaah. Berkenan insyaallah. Kalau saya insyaallah pulang bebas, karena kakak Ipar sudah bilang, kalau ada yang mau pulang malam kakak siap, pulang besok juga siap. Masya Allah. Ya kak ya, gak apa-apa. Ya, aman kalau saya, enggak. Gimana Ibu? Ada satu lagi? Oke, silakan Ibu satu lagi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. untuk waktunya Ustaz. Ya Ibu. Seperti yang kita tahu bahwa baru-baru ini viral di medsos tentang seri, tahu nggak ya Ustaz, yang curhat diceraikan suaminya karena mertua. Dalam curhatan viral yang beredar disebutkan bahwa alasan suami menceraikan Sherin itu karena hendak mengejar surga dengan berbakti kepada ibunya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Karena tidak semua kesalahan juga terletak pada menantu ya Ustaz. Mohon tanggapannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Hal ini perlu kita lihat dari beberapa sudut, dari beberapa sisi. Saya akan kisahkan satu hal yang mana ibu bisa melihat. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sering mengunjungi anaknya. Bertanda apa? Idealnya yang namanya pasangan, kalau kemudian sudah menikah, jangan tinggal satu rumah sama orang tua. Insya Allah ini yang paling ideal. Walaupun mungkin dekat, ada kontrakan, ada kontrak pisah. Jangan bareng. Selama tidak ada kondisi yang membahayakan gitu ya. Kecuali mohon maaf,
Kecuali mohon maaf orang tua sudah tidak bisa aktivitas sendiri karena mungkin sudah sakit gitu ya, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau kondisi normal, jangan bareng bersama mertua. Saya sampaikan, Nabi Ibrahim ketika Ismail menikah sudah sendiri. Tapi Nabi Ibrahim rutin menengok anaknya. Dan Nabi Ibrahim itu kalau tanya sama orang tua, ini perhatikan baik-baik. Kalau misalkan kita punya masalah sama pasangan, baiknya sudah jangan keluar kamar, anak tidak tahu. Yang terbaik, cukup saya sama dia. Kalau bisa selesaikan malam itu, jangan ada diam-diaman sama pasangan, baik itu setengah hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, jangan. Terlalu berat. Ke dapur ketemu istrinya, ke kamar mandi ketemu istrinya, kemudian ke ruang tamu ketemu istrinya. Kalau diam-diaman berat. Anak tidur, ini siap ngobrol sama Abi, apa kesalahan Abi? Atau Mas, apa kesalahan Abi? Siap ngobrol? Selesaikan malam itu juga. Kalau belum selesai, ya tetap jangan pindah kamar, satu kamar. Dan kalau bisa, gimana caranya biar bisa dekat gitu ya. Misalkan kalau suami pintar, ya matikan listrik, saya takut pelukan saya. Atau bikin AC biar istrinya kemudian keluar. Gimana caranya biar bisa gitu, banyak trik, banyak trik gitu. Kita lanjutkan. Ketika Nabi Ibrahim datang ke menantunya, gimana keadaan kalian? Qadarullah menantunya bilang, aduh susah Pak, kita ini menderita Pak. Wah, gitu. Sudah. Nanti kalau Ismail datang, sampaikan ke Ismail. Ini gagang pintu, apa namanya Pak? Daun pintu ya? Yang buat kalau bahasa Jawa nih apa sih Pak namanya Pak? Iya, ini. Daun pintu ya. Kalau nanti bilang Ismail ganti ini ya. Iya. Jadi kan Pak, Nabi itu dekat sama anaknya. Dan mereka takut. Ketika Nabi Ismail pulang, Mas tadi Bapak sini. Iya, kenapa? Kata Bapak, ini gagang pintu itu suruh ganti. Paham langsung. Oke, kalau begitu saya ceraikan kamu. Udah, ya, selesai. Ingat teman, boleh kalau memang pasangannya tidak baik. Dan itu terbukti bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, kemungkaran yang memang sudah keterlaluan, gak bisa dinasehati, gak bisa diperbaiki, maka boleh orang tua menyampaikan hal itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ismail atas benar Nabi Ibrahim. Tapi mohon maaf kalau zaman sekarang, pertanyaannya, orang tuanya sekelas Nabi Ibrahim kan? Ini pertanyaan besar. Kemudian kesalahan anaknya ini, apakah sampai kemudian secara syariat harus dipisahkan enggak? Kok kesalahan kecil? Siapa yang sempurna? Gak ada orang yang sempurna. Kadang kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan pasangan kita. Kadang kesalahan pasangan kita itu sedikit, tetapi menjadi besar karena apa? Kita suka mungkin. Ingat, puasa antar kaum syai'an. Mungkin kamu nggak suka sama perempuan itu, tapi apa? Wa insyaallah bihi khairan katsira. Tetapi dengan pernikahan ini Allah jadikan banyak kebaikan. Dia melahirkan anak kita, dia besarkan anak kita, dia yang rela menyetrikakan baju kita, dia yang rela berlelah untuk kita. Maka lihat, apakah kemudian bapaknya atau ibunya ini kemudian ketika menyampaikan karakter di anak menantunya ini ada nggak yang kemudian sampai harus diceraikan secara syariat? Kalau nggak ada, mohon maaf, jangan dipanggil. Makanya kalau bisa orang tua jangan tahu masalah kita. Mereka sudah capek, terus kita dari kecil. Ya, jangan pernah tahu. Ini saya tidak melegalkan kekerasan dalam bahasa tidak sekali ini. Di Saudi itu ada seorang istri baru ditampar suaminya, jebret tampar, nangis, sakit jemaah. Tiba-tiba pintunya diketok, tok. Suaminya bilang, astagfirullah mertua, mati nih saya. Istrinya lagi nangis, orangnya datang. Nak, kamu kenapa nangis? Ya Allah Bu, Pak, saya tuh nangis karena kangen sama Bapak. Saya mengharapkan kehadiran Bapak dari lalu.
nggak cinta berita. Ternyata habis itu suaminya tobat nasuhan, yang awalnya suka nampak, suka ngelus pipinya. Allah bisa merubah pasangan kita dan juga kita yang banyak kisah, ya. Bahkan ada kisah seorang perempuan telepon sama Syekh. Ini mohon maaf ya Syekh, mohon maaf Syekh, saya punya anak kecil Syekh, tapi suami saya mabuk Syekh. Gimana saya Syekh? Kamu pengen bisa? Iya Syekh. Anak kamu gimana? Iya Syekh, saya nggak bisa menafkahi. Itu sudah, sabar, doakan pasangan kita. Kita jangan didoakan terus, ya Masya Allah, mabuk didoakan gitu ya. Ternyata jemaah Allah turunkan hidayah lewat perasaan doa istrinya. Dia yang awalnya suka mabuk, dia bertobat. Dia yang pertama kali membuka pintu masjid ketika subuh. Dia yang pertama kali kemudian hadir di masjid, membuka masjid, menyiapkan masjid untuk jamaah orang lain. Dan itu istiqomah. Maka kasus yang seperti ini perlu perhatikan. Apakah kesalahan istri, kesalahan menantu, sudah kesalahan yang secara syariat harus dipisahkan atau tidak? Kalau iya, tanpa perintah ayahnya pun memang harus diceraikan. Nah kalau kemudian perintah ayahnya, oh iya harus ditaati lagi. Tapi kalau kemudian anaknya nggak salah, kesalahan kecil lah biasa, mohon maaf tidak ditaati. Maka dari itu, jamaah Allah Taala, saya punya guru namanya Syekh Abu Muhammad. Beliau mengatakan, "Hai muridku, kalian kalau mau nikah, kalau bisa adalah pilihan orang tuamu yang dia adalah sesuai dengan kriteria yang Nabi ajarkan." Kenapa? Kalau begini, pilihan orang tua, dia punya kekurangan, orang tuanya ya tanggung jawab. Tapi kan ya sesuai dengan kriteria Nabi, nggak asal-asalan. Kalau kemudian perintah orang tua nggak sesuai, ya mohon maaf jangan. Ya. Jadi gitu ibu ya. Perhatikan kesalahan anaknya. Apakah kemudian sesuai dengan apa namanya kriteria yang secara sadar disesuaikan atau tidak? Kalau ya, kalau tidak, Allah Taala bisawab. Oke, terima kasih Pak Ustadz Ahmad. Hiburan ini cukup. Oke. Untuk selanjutnya kita di sesi berikutnya itu doa. Kalau Ustadz bisa berdoa. Baik jemaah, sekarang jam 9 kurang seperempat ya, kurang lebih. Saya minta doanya 15 menit, tetapi 10 menitnya untuk refleksi. Jadi jemaah, saya minta untuk tenang, bukan pegang dada sebelah kiri, ya, sambil tundukkan dadu. Resapi apa yang saya katakan, resapi apa yang saya ucapkan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya adalah hamba-Mu ya Allah. Pasanganku juga hamba-Mu ya Allah. Dan kami pun bertemu, kami pun bersatu karena takdir-Mu ya Allah. Takdir-Mu adalah yang terbaik ya Allah. Walaupun terkadang kami melihat itu sebagai hal yang tidak baik karena kekurangan kesabaran kami ya Allah, karena minimnya ilmu kami ya Allah. Ya Allah, saya sebagai seorang suami, ketika memilih seorang istri ya Allah, dahulu dia adalah orang yang terindah dalam hidup saya ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah dia tetap terindah untuk saya ya Allah. Saya terima dia lahir batinnya ya Allah. Saya terima dia dengan segala kekurangan ya Allah. Insya Allah saya siap sabar, saya siap membimbingnya ya Allah. Karena memang Engkau ciptakan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok ya Allah. Mereka punya fitrah, mereka punya kecondongan untuk berbuat salah ya Allah. Kalau aku biarkan akan tetap bengkok ya Allah. Namun kalau aku paksa pun akan patah ya Allah. Maka tolong bimbing hamba sebagai seorang suami ya Allah,
agar mampu membimbingnya dengan kelembutan, dengan ketulusan, dengan sepenuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya dia adalah seorang yang rela meninggalkan ayahnya, rela meninggalkan ibunya, rela meninggalkan saudara-saudara kandungnya, rela meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan di masa lalunya ya Allah, untuk berbakti kepada hamba ya Allah, untuk mengurusi hamba ya Allah. Maka tolong ya Allah, berikan balasan yang terbaik untuknya ya Allah. Izinkan hamba menjaga sumpah saya ketika saya mengucapkan qabiltu nikah wa taswijaha li nafsi bil bahri dzalik ya Allah. Izinkan saya menjaga sumpah itu ya Allah, karena ketika itu diucapkan ya Allah, tanggung jawabnya, lahir batinnya berpindah kepada saya sebagai seorang suami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah ya Allah. Kadang kami sebagai seorang suami mampu keluar 7-8 jam untuk menafkahinya ya Allah. Namun maafkan kami ya Allah, terkadang kami masih belum bisa duduk bahkan semenit untuk membimbingnya membaca Quran ya Allah, untuk mempelajari agama-Mu ya Allah. Padahal sebelum menikah saya sudah punya niat ya Allah, saya sudah punya tekad ya Allah untuk membimbingnya ya Allah. Namun nyatanya ya Allah, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tak ada satupun ilmu yang aku berikan untuknya ya Allah. Tak ada satupun ayat yang aku bacakan untuknya ya Allah, yang aku artikan maknanya untuknya ya Allah, yang aku ajarkan untuknya ya Allah. Padahal itu adalah kewajiban hamba ya Allah. Ya Allah, jangan tutup itu ya Allah di hari kiamat kelak ya Allah. Insya Allah setelah ini saya akan berusaha untuk mendidik istri saya ya Allah, untuk membimbing istri saya ya Allah, untuk menggandeng tangannya ya Allah yang telah lelah mengurusi saya ya Allah, untuk taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berapa banyak malam yang kami habiskan tanpa satu rakaat pun sujud ya Allah. Betapa banyak pagi yang kemudian kami lalui ya Allah tanpa zikir pagi dan petang bersamanya ya Allah. Jangankan bersamanya ya Allah, mengingatkan saja kami belum ya Allah. Ya Allah ya Allah, sebagai seorang suami kami memang tidak mampu merubahnya ya Allah, karena hanya Engkau yang mampu merubahnya ya Allah. Namun kami akan menjadi seorang pengarah, kami akan memberikan pengaruh yang positif, yang baik ya Allah, agar dia bisa menjadi hamba-Mu yang saleh ya Allah, sehingga kelak dia bisa menjadi pendamping bagi kami ya Allah di surga-Mu kelak ya Allah. Untuk istri ya Allah, sesungguhnya laki-laki yang saat ini mendampingiku ya Allah adalah pilihan terbaikku ya Allah. Engkau yang pilihkan, Engkau yang takdirkan ya Allah. Memang ya Allah, ia punya kekurangan sebagaimana aku punya kekurangan ya Allah. Memang dia punya kesalahan ya Allah, namun aku pun tidak luput dari kesalahan ya Allah. Ya Allah, maafkanlah. Kadang kami lupa menyambut mereka ketika pulang dengan segala kelelahan, dengan segala masalah, dengan segala beban pekerjaan ya Allah. Betapa banyak hari demi hari berlalu ketika suami pulang ya Allah, saya cuek ya Allah. Ya Allah, betapa banyak pagi yang berlalu ya Allah, saya tidak sempat menghantarkan suami saya ya Allah. Saya tidak sempat kemudian mengucapkan salam ya Allah. Saya tidak sempat mencium tangannya ya Allah, yang telah mencari nafkah untuk hamba dan anak-anak hamba ya Allah. Pada hari yang berlalu seolah hampir ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, kuatkan suami kami ya Allah.
mudahkan dalam setiap urusannya, mudahkan dalam setiap pekerjaannya. Kuatkan dia ya Allah menghadapi beban yang ada, beban di pekerjaan, beban di jalan, bahkan sampai rumah pun masih menanggung beban ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami para pasangan yang bisa menerapkan mereka ya Allah, yang bisa menghapuskan segala lelah, gundah gulana yang mereka miliki ya Allah. Tolong ya Allah, lembutkan lisan saya ya Allah. Tolong ya Allah, lembutkan hati saya ya Allah. Mudahkanlah kami senantiasa ceria menyambut mereka ya Allah. Sesungguhnya kebersamaan kami di dunia tidak lama ya Allah. Mudah bagimu untuk memisahkan kami di dunia ya Allah, kapanpun, dimanapun ya Allah. Maka kami titipkan ya Allah, kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga hatinya, jaga raganya ya Allah, jaga kesehatannya ya Allah, jaga dia dari segala bahaya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, agar kami bisa mendampingi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendampingi kami ya Allah, agar mampu berkorban yang lebih untuk mereka ya Allah, sebagaimana mereka menghabiskan sepertiga hidupnya di luar untuk menafkahi kami ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami mohon ya Allah, jadikanlah kami dan pasangan kami orang yang senantiasa bertakwa kepadamu. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, yang taat kepada kami ya Allah, yang bermanfaat bagi umat ya Allah, yang senantiasa rajin ke masjid-masjidmu ya Allah, ke musala-musalamu ya Allah. Jadikanlah kening-kening mereka kening yang senantiasa bersujud mengagungkan asmamu ya Allah. Jadikanlah hati mereka hati yang lembut ya Allah. Jaga mereka anak kami ya Allah, karena mereka lah harapan terbesar kami ya Allah. Tentunya setelah kami tiada ya Allah, semua orang akan melupakan kami kecuali mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah. Mari jemaah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Angkat-angkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkanlah kedua orang tua kami ya Allah, yang jasanya begitu banyak kepada kami ya Allah, dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidik kami ketika kecil ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak-anak kami, sosok yang menyejukkan pandangan kami, sosok yang menyahduhkan hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin yang baik bagi mereka ya Allah. Lapor kebaikan bagi mereka ya Allah, suri teladan yang baik bagi mereka ya Allah. Allahumma fathis sadana ya Allah. Kami mohon ya Allah, jagalah kilang-kilang kami ya Allah. Allahumma fathis sadana ya Allah, jagalah bagian yang kritis kami ya Allah. Allahumma ja'al hada baldan Indonesia baldan amin, jadikan negeri yang aman ya Allah. Wahfaz ikhwanana fi Filastin, dan jagalah saudara kami yang saat ini susah di Palestina ya Allah.
Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan tinggalkan kami punya dosa ya Allah kecuali Engkau ampuni. Wa la mardan illa syafaita. Jangan biarkan kami ini punya sakit ya Allah, baik fisik maupun non fisik ya Allah, kecuali Engkau sembuhkan. Wa la aiban illa satarta. Jangan biarkan kami punya aib ya Allah, punya kekurangan ya Allah, kecuali Engkau tutupi dan maafkan ya Allah. Wa la dainan illa qadaita. Dan jika kami punya hutang ya Allah, mudahkanlah kami melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Dan tidaklah kami punya kebutuhan dunia akhirat kecuali Engkau penuhi ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengucapkan terima kasih kepada Allah Ustaz Ahmad atas ilmu dan hasanah yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ini dapat menambahkan cinta kita kepada pasangan-pasangan kita dan menjadikan harapan keluarga kita dan meningkatkan terus kerja kita di perusahaan. Untuk sebelum penutup ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu untuk penanya terbaik. Ada yang pertama Bapak Ibu, ada Bapak Basuki dan Ibu ini. Nanti hadiah bisa diambil di panitia. Lalu yang kedua peserta kehadiran yang paling on time. Yang pertama yaitu Ibu Rohaya. Yang kedua itu Ibu Supriyatin. Nanti juga bisa menghubungi panitia.